Jadi kemarin tuh saya nggak sempat melihat project ada 3 tingkat, dimensi dari rumah atau apa itu nggak ada ya. Jadi oke guys, balik lagi di perkembangan kandang dari Kumu Poultry. Jadi maaf ya teman-teman, jadi kemarin tuh saya nggak sempet melihat projectnya kandang ini, jadi agak terkendala masalah video dari progres pembangunan. Untuk yang kandang A ini kita sudah masuk di penataan kandang baterai. Wih, cepet ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu jalan kita udah selesai. Terus kandang baterai juga yang ini sudah terpasang satu jalur ini. Kita di sini ada 3 tingkat ya teman-teman. Ada 3 tingkat untuk kandang baterai. Terus di atasnya ini kita sediakan lampu. Jadi lampu ini bertujuan untuk pencahayaan di malam hari, namun ada batas-batas waktunya, jam-jamnya, maksudnya ketika hidup dan itu mati secara otomatis. Dan untuk sebelah kanan ini belum terpasang semuanya ya teman-teman, terutama untuk bagian atas belum. Dan untuk yang sebelah kiri, ini sementara belum ya teman-teman, belum terpasang ya, sebagian yang di ujung sana. Namun di bawah sini sudah ada beberapa kandang baterai yang udah jadi, tinggal nanti kita instalasi pasang. Sama juga di sepanjang jalan ini di atasnya ada lampunya dengan jarak kemungkinan di 6 meter ya teman-teman, jarak sekitar 6 meter. Untuk jalan ini kita pakai jalan dengan lebar 70 cm ya. Kadang ada ya di beberapa kandang yang sampai 1 meter untuk jalan, itu lebih bagus ya teman-teman, lebih lebar. Namun ada juga yang 60 cm, ada yang 50 cm mungkin, karena yang pengen memaksimalin dimensi dari bangunan tersebut. Dan ini memang penataannya kandang kita itu yang sebelah paling ujung sana itu satu jalur, terus nyambung kedua itu model A ya teman-teman, model A. Terus yang ini juga model A, dan di bagian pinggir ini jalan ini untuk memudahkan akses ya teman-teman. Jadi ketika kita bawa pakan ya, kandang itu lebih nyaman kalau letak jalan itu memang ada di pinggir sih aslinya. Namun karena kita juga maksimalin dimensi kandang, jadi ya yang kena atau yang dapat jatah jalan pinggir itu cuman yang sebelah kiri. Untuk yang kandang B kita coba ke sana ya teman-teman. Nah, ini untuk kondisi untuk kandang B ya. Kandang B ini belum terpasang kandang baterai. Namun di sini penyangganya sudah selesai semua. Lampu-lampu juga sudah siap. Ini berarti kemungkinan target kita ya teman-teman itu di 1 minggu lah. 1 minggu kita sudah mulai pemasangan kandang baterai selesai. Terus jalur-jalur pipa air itu mulai dikerjakan itu sekitar 1 minggu lagi lah. Oke, dan di sana itu kalau di sini teman-teman, saya sukanya di sini itu pemandangannya itu
luas ya. Jadi posisi kita itu di atas gunung ya, bukan yang terlalu di atas gitu kan. Namun posisi kita itu kayak di apa ya, di sebelah kiri kanan kita itu tanahnya itu ke bawah semua. Jadi kita itu di ujung. Nah, di situ anginnya itu nggak ada terhalang apa-apa ya, nggak ada terhalang rumah atau apa, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi memang oleh karena itu kita itu memang nggak pakai yang namanya kipas blower kayak gitu, kita nggak perlu ya. Di sini angin itu udah kenceng, dan di sini kemungkinan rata-rata suhu itu di kisaran nggak sampai 28 lah, 28 derajat lah. Itu rata-rata itu di bawahnya itu. Jadi kalau untuk ayam petelur itu kemungkinan lebih produktif sih harusnya ya. Tapi kalau untuk letak kandang-kandang yang berada di dataran rendah kayak gitu, nah itu memang butuh kipas-kipas kayak blower, terus pendingin ya. Itu untuk yang kandang yang konvensional kayak gini. Kecuali yang close house itu memang ada sistemnya ya, apa ya, istilah pendinginnya lah di kandang itu. Oke, jadi gini ya teman-teman, progres dari kandang yang B. Belum ada terpasang kandang baterai. Oke, jadi itu tadi yang update kandang B ya teman-teman. Jadi kita pun di sini ada semacam anyaman dari bambu. Di sini kita itu bertujuan buat kotoran si ayam ini atau kohe ayam ini dapat kena di semacam ini ya, apa, betek ya teman-teman. Betek ini namanya kalau di Jawa itu betek. Dan jika ayam itu mengeluarkan kotoran, dia itu bisa kena di bambu ini. Jadi kotoran itu bisa kering teman-teman. Ya mungkin pasti ada kotoran yang jatuh ya, itu pasti di sini. Namun itu bisa terhalang, efektivitasnya mungkin di angka 50-60% lah. Kotoran itu bisa ketampung di atas bambu ini, dan yang jatuh itu posisinya yang udah hampir kering kayak gitulah. Jadi posisinya itu yang di tanah itu kita itu meminimalisir amoniaknya itu naik ya teman-teman. Jadi ada inilah teman-teman, risiko manajemennya itu di situ. Memang cara seperti ini itu bukan apa ya, solusi 100% lah buat ngatasin amoniak ya, tapi ini termasuk juga meminimalisir dari efek amonia dari kohe ayam itu. Dan di sini kita gunain bahan dari bambu ya teman-teman. Ini bambu, dan kaki-kakinya juga dari bambu. Kalau jenis-jenis bambu sih lebih ini ya, relatif itu lebih pilihan ya teman-teman. Ada bambu wulu, ada bambu apa. Kalau di sini kita itu bahasa Jawanya itu kita pakai bambu apus. Nah itu kita di sini pakai bambu apus. Oke, jadi teman-teman yang punya kendala di kotoran ayam yang bau menyengat, cair sampai di bawahnya itu, di bawah sini tuh agak kayak tergenang kotoran kayak gitu. Nah mungkin ini solusinya teman-teman, dipasanglah semacam kayak betek dari bambu, dipasang. Mungkin itu bisa jadi solusi dari teman-teman yang punya kandang yang punya masalah amonia yang terlalu tinggi. Oke, jadi gitu ya teman-teman, update dari kandang kumuh kita. Mohon maaf karena saya telat nggak update dari perkembangan.
Namun untuk yang di sana itu ada pekerja sumur bor. Nah di sini itu ada kendala ya teman-teman. Jadi memang apa ya, kalau kita ngebor sumur bor itu lokasi kita itu di atas, memang di dataran tinggi, itu memang agak sulit ya teman-teman. Ketika dibor itu yang ketemu batu terus ini aja saya tanyain pasti dia pusing dia itu. Dia pasti pusing dia, karena ini sudah mungkin di kedalaman 30 plus lah, itu masih batu terus kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari video kita. Kita akan update perkembangan selanjutnya. See you next time teman-teman.